Hai, selamat datang di kelas Tarot dan Oracle Online. Gue Nanda Salawati. Kali ini gue akan bagiin tips cara membaca Oceanic Tarot Card. Tips nomor 1 adalah jauhin dari gadget. Gue gak ngerti kenapa. Mungkin ini karena Oceanic Tarot yang agak energinya ke water sign, watery. Mungkin air itu menghantar listrik, ya kan, menghantar energi gitu, ya kan. Nggak ngerti. Ini kalau misalkan gue deket-deketin ke gadget malamnya, ini tuh paginya mesti clearing lagi. Kayak yang nggak enak aja, nggak ngalir aja readingannya pagiannya. Jadi kalau ditanyain kenapa, gue nggak ngerti. Tapi sebisa mungkin ini jauhin dari gadget, komputer, laptop, handphone, kamera mungkin, ya kan. Jadi ini kayaknya jangan dideket-deketin deh kalau misalkan ini nyimpennya. Terus tips yang kedua adalah penyimpanan itu sendiri. Di sini di bukunya udah tertera di sini disarankan untuk dibungkus lagi dengan kain silk sutra, oke? Jadi dibungkus dulu, tapi kalau gue boleh saranin ditaruh di peti kotak kayu gitu ya kan. Jadi nggak yang kaleng, nggak yang maybe Tupperware mak lo biar nggak hilang-hilangan nih, jangan dipakein buat naruh kartu tarot gitu ya kan. Terus kalau misalkan penyimpanan, gue tetap saranin memang kayu, kotak kayu, nggak yang kaleng, oke? Nah, tips yang ketiga adalah ini rutin clearing, entah mau dijemur di matahari kah, entah mau dijemur ke sinar bulan kah, full moon, new moon, ya kan. Kalau lo bekerja dengan rotasi bulan, berarti kan bisa juga nih buat clearing gitu ya kan. Ini rajin-rajin clearing, jemur ke matahari, apalagi kalau ini kan glossy nih. Jadi kadang-kadang kartu-kartu kayak gini tuh agak gampang banget lengket gitu loh. Jadi satu helaian lembar per lembarnya ini gampang banget lengketnya gitu loh. Kalau misalkan lo taruh ngejogrok aja gitu ya kan, ditaruh di kotak gitu ya kan. Jadi ini kayaknya mesti rutin banget buat clearing, oke? Tips yang keempat adalah ini jangan ganti-gantian. Walaupun ini kartu taruh punyanya Ibu Ajeng ya kan, gue pinjem ya, tapi kan gue co-living sama Ibu Ajeng gitu ya kan, kita sharing urunan apartemen gitu ya kan. Jadi mungkin udah kami ya roommatean, jadi ini akan enak buat transfernya gitu loh. Cuman kalau misalkan lo yang istilahnya nggak kenal-kenal banget gitu ya kan, ini kayak nggak transferable antara person satu dengan person yang lain, pihak satu pihak lainnya, terutama ini yang berjauhan, nggak saling kenal. Dan gue saranin juga kalau misalkan lo mengambil job konsultasi bacaan tarot ke klien, gue ada kemungkinan besar gue juga menyaksikan lo bakalan pegang-pegangin kartu ini sih ke klien lo gitu ya kan. Dan yang kemarin di video sebelumnya gue udah mention ini tujuannya untuk clearing. Jadi ada kemungkinan besar lo nggak akan mau pegangin kartu ini ke klien lo. Jadi lo akan shuffling sendiri, lo akan ngebacain klien lo walaupun tatap muka ataupun di via Zoom, Google Meet, dan lain-lainnya gitu ya kan. Lo bisa aja WhatsApp video call gitu ya kan. Cuman ada kemungkinan besar ini kayaknya nggak enak kalau misalkan
lo pegangin ke orang lain, karena ini nggak transferable antara pihak satu pihak lainnya kayak gitu. Jadi ya rajin-rajin lah clearing gitu ya kan, jangan pegang-pegang gitu ya kan. Kalau misalkan kliennya agak protes kira nah nggak pegang-pegang kartu ini, kalau mau pegang gue kasih kartu yang lain. Oke. Oke, ini lanjut ke tips nomor 5. Spreadnya ini kayaknya lebih cocok kalau misalkan lo pakai spread yang flowy, nggak yang beneran yang traditional Celtic cross kayak gitu. Walaupun di bukunya ini sendiri dia nyebut lo bisa pakai yang spread Celtic bisa, spread yang 3 kartu bisa, yang 5 kartu bisa, yang 7 kartu bisa. Itu ada di bukunya, ada di tata caranya di sini. Walaupun menurut gue ini bukunya kayaknya terlalu tipis gitu loh ya kan. Terus yang lebih flowy kayak yang 9 spread, atau yang lu storyline aja, atau lu mau clarify kadang-kadang lo kartu apa yang kelontar itu yang lo baca gitu loh ya kan. Jadi ini lebih yang ke flowy. 12 cups. Jadi ini bukan yang pakai spread yang terlalu saklek gitu loh, jangan terlalu tertata rapi kayak gitu. Iya, ngalir aja bacaan lo, karena kan nantinya jadi akan ada jalan ceritanya sendiri yang bisa lo rangkai gitu loh. Jadi ini lebih ngalir, ceritanya lebih bergerak gitu loh. Jadi spreadnya ini kayaknya cocokan buat spread yang agak ya seenaknya lah gitu ya kan. Mungkin karena gue baru protes, lihat aja tuh naruh kartunya aja berantakan. Tergantung spreadnya gitu ya kan. Jadi masing-masing membaca kartu tarot akan enaknya dengan spread yang mana. Gue udah bikin videonya juga tentang spread kartu tarot, dan tergantung lo mau pakai kartu yang mana, itu cocoknya dengan spread yang mana juga. Itu perlu disesuaikan antara pembaca kartu yang satu dengan yang lainnya, itu akan beda ya kan. Jadi kalau misalkan mau protes jijing gue perkara kartu gue nyusunnya berantakan, gue lagi pakai spread yang mana nih baca kartu taruhnya gitu ya kan. Yang namanya netizen balas 62 ya kan, jajing aja terus gue. Oke, tips ke-6 ini adalah perkara major arcana. Di bukunya ini nyebut kalau misalkan major arcana itu buat bacaan harian, guidance harian. Sedangkan gue perlu penyesuaian lagi karena dengan spread ini nyebutnya untuk bacaan harian. Biasanya gue kalau misalkan ada bacaan dan kartu-kartu yang tampil itu terlalu banyak, bukan terlalu banyak, maksudnya mayoritas major arcana biasanya itu bukan bacaan harian, tapi lebih yang ke long term reading. Jadi time span-nya akan panjang. Dan dengan kartu ini, dengan guidance-nya yang ini untuk bacaan harian major arcana, ini guanya yang perlu penyesuaian sih gitu. Kalau misalkan tetap mau reading dengan kartu ini gitu kan. Jadi ini butuh banget penyesuaian, butuh banyak belajar, dan gue tetap saranin ini bukan buat pembaca kartu tarot pemula. Kalau misalkan buat yang di bawah 2 tahun lah membaca kartu tarot, mungkin butuh banget sumber bacaan yang sahih di sini soal kartu ini, terutama yang dari sumber-sumber yang memang berasal dari pembuat kartu tarotnya di sini, si Jane Wallace ini. Butuh banyak banget sumber bacaan baru sih ini. Buat tips ke-7, ini akan beda, pengangkaannya beda, artinya juga akan beda. Oke? Jadi ini angka, misalkan nih angka 4 itu kan biasanya ajak gitu ya kan. Soal ajak, soal stillness gitu ya kan, soal diam, tidak bergerak gitu. Cuman di kartu ini kalau Four of Swords itu lebih ke yang quiet, yang sepi. Four of Cups ini lebih yang ke bete, lebih yang kayak gitu. Ini pengangkaannya beda dan meaningnya banyak yang beda di sini dengan yang sebelumnya gua pengalaman dengan kartu lain gitu loh. Jadi bagaimanapun ini harus belajar lagi, harus baca lagi, dan butuh sumber bacaan lebih banyak lagi dengan kartu ini. Tips ke-8, ini tips yang terakhir. Ini gue tetap gak saranin buat pembaca kartu tarot pemula.
penjelasannya di dalam buku yang ini banyak bukan hanya pembaca kartu tarot pemula, tapi yang memang pembicara bahasa Inggris yang pemula pun juga ini tidak gue sarankan gitu loh. Karena gini, bukan enggak TOEFL gue enggak 995 juga sih gitu ya. Cuman butuh banget pemahaman, karena di buku ini penjelasannya kebanyakan juga dengan kalimat majemuk bertingkat bahasa Inggris. Nih, misalkan nih ya, let's see, ini gue bacain aja ya. Minor Arcana. Okay. The number meaning is modified according to the suit. So the 4, which stands for stillness, is interpreted as quietness and recovery in the usually antagonistic suit of Swords, while the 4 of loving suit of Cups can reveal boredom and stagnation. Ya, ini satu kalimat. Panjang kan gue ngomongnya. Ini bener-bener di bukunya sendiri ini kalimat majemuk bertingkat gitu loh. Jadi ini agak muter otak sih gue juga bacanya gitu ya kan. Jadi menurut gue ini butuh pemahaman bahasa Inggrisnya juga, dan butuh pemahaman tentang simbolismenya juga. Gue tidak menyarankan untuk membaca tarot pemula. Pakai yang kalau udah terlanjur beli, ya udah latihan dulu dengan deck yang lain. It's okay. Nanti penyesuaiannya ya oke lah gitu loh. Kita belajar lagi ya kan. Cuman perlu duduk diam belajar, benar-benar buka satu-satu kartunya ya kan, satu-satu dipahamin bukunya juga yang setipis ini. Well, iya. Gue terus terang gue butuh penyesuaian gue secara pribadi. Jadi kalau misalkan ada input, ada saran, ada informasi lainnya lagi, tolong teman-teman cantumin di komen di video ini. Oke, kayaknya segitu dulu video kita kali ini. See you next time.